Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bismillah dalam pelajaran fikih di kelas 8. Kali ini kita akan belajar di bab ketiga, yaitu tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Ada beberapa kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang pertama adalah menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa. Selanjutnya, menjalankan sikap sabar, disiplin, dan empati kepada sesama. Selanjutnya, menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan puasa sunnah. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan sunnah. Ada beberapa peta konsep. Yang pertama adalah ketentuan puasa, berikut pengertian hukum, dalil, syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan puasa dan makruh puasa. Puasa terdiri atas dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan selanjutnya puasa sunnah ada puasa Syawal 6 hari, puasa Arafah, puasa Muharram, dan puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Terdapat juga hikmah puasa dan akhlak mulia. Berbicara tentang akhlak, kita ingat ada hewan ciptaan Allah yang indah, yaitu kupu-kupu. Mari belajar dari kupu-kupu, binatang yang menyenangkan dan indah dipandang mata, juga bermanfaat bagi perkawinan di antara tanaman. Padahal sebelumnya adalah seekor ulat yang merusak dedaunan dan merupakan hama tanaman. Namun setelah berpuasa beberapa saat dalam kepompongnya, berubahlah ulat tersebut menjadi kupu-kupu yang indah dan disukai banyak orang. Berjumpa dengan Ramadan adalah nikmat yang patut kita syukuri, karena melalui ibadah puasa di bulan ini, seorang muslim sedang menjalani proses agar ia menjadi kupu-kupu indah yang menjadi hamba yang bertakwa, sebuah derajat yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Sayangnya banyak orang yang tidak mengerti kemuliaan bulan suci ini, tidak menjadikan bulan suci ini sebagai lahan untuk meraih pahala dari Allah dengan memperbanyak ibadah, bersedekah, dan membaca Al-Quran, sholat tarawih, itikaf, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar kamu dapat mengetahui lebih mendalam, mari belajar bab ini dengan penuh semangat. Mari mengamati gambar berikut, kemudian berikan komentar. Tahukah kamu apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan siyam atau saum. Sedangkan menurut bahasa artinya menahan atau mencegah. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang isinya tentang diwajibkan berpuasa. Selanjutnya di ayat 187 artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri atas syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Sedangkan syarat sah puasa adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua rukun yang harus diperhatikan. Yang pertama, niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain makan sahur, di dalamnya terdapat keberkahan seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Yang keempat, membaca doa ketika berpuasa. Yang kelima, memberi buka puasa. Ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa, antara lain
berkumur-kumur yang berlebihan, menyikat gigi bersiwak setelah tergelincir matahari, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, memperbanyak tidur ketika berpuasa, berbekam atau disuntik, sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Saat kamu berpuasa, berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut, seperti makan dan minum dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, muntah dengan sengaja, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani yang disengaja, mengubah niat puasa, dan hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Ada yang harus diqodho dan ada juga yang harus membayar fidyah. Yang harus mengqodho adalah ketika ada orang yang bertambah sakitnya sehingga bisa bertambah parah, kemudian dalam perjalanan jauh atau musafir, dan khusus bagi wanita haid atau nifas. Ada juga boleh yang tidak berpuasa dan harus menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu orang yang lanjut usia, sakit yang menahun. Untuk yang hamil dan menyusui terdapat beberapa pendapat, ada yang boleh mengqodho, ada yang boleh membayar fidyah. Selanjutnya adalah orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Terima kasih. Insya Allah nanti Miss akan membahas tentang macam-macam puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.